Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat datang para mahasiswa pada mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Pertemuan 2 membahas tentang pendekatan audit teknologi informasi. Jenis pendekatan audit teknologi informasi. Jenis pendekatan audit teknologi informasi. 1. Pendekatan temuan atau exposure approach. 2. Pendekatan kendali atau control approach. Pesatnya perkembangan dunia komputer diikuti dengan peningkatan pengetahuan auditor ternyata mengandung dua perlakuan terhadap komputer, yaitu 1. Komputer dipergunakan sebagai alat bantu auditor dalam melaksanakan audit. 2. Komputer dijadikan sebagai target audit karena data di-entry ke komputer dan hasilnya untuk menilai kehandalan pemrosesan dan keakuratan komputer. Kelompok pendekatan audit teknologi informasi. Dalam berjalannya evolusi tersebut, maka muncullah pendekatan audit teknologi informasi yang dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. 1. Auditing around the computer. 2. Audit with the computer. 3. Audit through the computer. Kelompok pendekatan audit teknologi informasi selanjutnya ada 3 kategori strategi ketika auditing through the computer, yaitu 1. Test data approach. 2. Parallel simulation. 3. Embedded audit module approach. Metode audit teknologi informasi. Metode dalam proses audit teknologi informasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Metode pemahaman. B. Evaluasi kendali. C. Menilai kepatuhan. D. Penilaian resiko. Metode audit teknologi informasi lanjutnya. Langkah 1. Metode pemahaman. A. Mendokumentasikan aktivitas yang mendasari kontrol objektif. Demikian juga untuk mengidentifikasi state control measure atau prosedur yang berlaku. B. Melakukan wawancara dengan manajemen dan staf untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan bisnis dan risikonya, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, kebijakan prosedur, hukum dan peraturan, kontrol measure yang berlaku, laporan manajemen. C. Mendokumentasikan proses yang berhubungan dengan sumber daya teknologi informasi terutama yang dipengaruhi oleh proses di review. Metode audit teknologi informasi. Langkah 2. Evaluasi kendali. A. Menilai keefektifan kontrol measure yang berlaku atau tingkat pencapaian kontrol objektif. B. Mengevaluasi kesesuaian kontrol measure dari proses yang direview dengan mempertimbangkan kriteria yang diidentifikasikan dan praktek standar industri, critical success factor, dan control measure, dan mengaplikasikan keputusan profesional audit. C. Melakukan proses dokumentasi deliverable yang sesuai dihasilkan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dan efektif, adanya pengendalian kompensasi sebagaimana mestinya. D. Simpulkan sesuai tingkat kontrol objektif. Metode audit teknologi informasi. Langkah 3. Menilai kepatuhan. A. Menjamin kontrol measure yang ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya, secara konsisten dan keberlanjutan, serta menyimpulkan kesesuaian kontrol environment. B. Mendapatkan bukti langsung dan tidak langsung untuk item atau periode yang dipilih untuk menjamin bahwa prosedur telah dipatuhi untuk periode yang direview menggunakan alat bukti langsung dan tidak langsung. C. Melakukan review terbatas tentang kecukupan proses deliverable. D. Menentukan tingkat pengujian substantif dan kerja tambahan yang dibutuhkan untuk menyediakan jaminan proses informasi teknologi adalah cukup. Metode audit teknologi informasi. Langkah 4. Penilaian risiko. A. Memperkirakan risiko dari kontrol objektif yang tidak dipenuhi dengan menggunakan teknik analitik
dan atau mengkonsultasikan sumber-sumber alternatif. B. Mendokumentasikan kelemahan kendali serta ancaman dan kerawanan yang dihasilkan. C. Mengidentifikasikan dan mendokumentasikan dampak yang potensial maupun aktual. D. Menyediakan informasi komparatif, misalnya melalui benchmark. Konsep resiko. Agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan seharusnya, maka perlu ada pengawasan. Salah satu bentuk atau cara pengawasan ialah yang disebut dengan sistem pengendalian intern, internal control system, yang melekat pada sistem dan prosedur organisasi tersebut. Jenis-jenis risiko. 1. Risiko bisnis, business risk. Risiko bisnis adalah risiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor intern maupun ekstern, yang berakibat kemungkinan tidak tercapainya tujuan organisasi bisnis goal objektif. A. Risiko ekstern, risk from external environment, ialah misalnya antara lain perubahan kondisi perekonomian tingkat kurs yang berubah mendadak, dan munculnya pesaing baru yang mempunyai potensi bersaing tinggi. B. Risiko internal, ialah risiko yang berasal dari internal, misalnya antara lain permasalahan kepegawaian, risiko-risiko yang berkaitan dengan peralatan atau mesin, risiko keputusan yang tidak tepat, dan kecurangan manajemen fraud. Jenis-jenis risiko. 2. Risiko bawaan, inherent risk. Risiko bawaan ialah potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada suatu kegiatan. Jika tidak ada pengendalian intern, misalnya kegiatan kampus, apabila tidak ada absensi atau daftar kehadiran kuliah, akan banyak mahasiswa yang cenderung tidak disiplin hadir untuk mengikuti kuliah. 3. Risiko pengendalian, control risk. Dalam suatu organisasi yang baik, seharusnya sudah ada risk assessment dan dirancang pengendalian intern secara optimal terhadap setiap potensi risiko. Risiko pengendalian ialah masih adanya risiko meskipun sudah ada pengendalian. Jenis-jenis risiko lanjutan. 4. Risiko deteksi, detection risk. Risiko deteksi adalah risiko yang terjadi karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialitas atau adanya kemungkinan fraud. Risiko deteksi mungkin dapat terjadi karena auditor ternyata dalam prosedur auditnya tidak dapat mendeteksi terjadinya existing control failure. Sistem pengendalian intern yang ada ternyata tidak berjalan baik. 5. Audit risk. Risiko audit sebenarnya adalah kombinasi dari inherent risk, control risk, dan detection risk. Risiko audit adalah risiko bahwa hasil pemeriksaan auditornya ternyata yang belum dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya. Jenis risiko menurut Jones dan Rama. Mengenai jenis-jenis risiko, dalam bukunya yang berjudul Accounting Information System, F. L. Jones dan D. V. Rama 2003 127 sampai dengan 134 tidak membahas masalah bisnis risk tetapi menyebut risiko pelaksanaan execution risk yang mungkin lebih sempit ruang lingkupnya. Jones dan Rama berpendapat risiko pada hakikatnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis risiko, yaitu execution risk, information risk, asset protection risk, dan performance risk. Jenis risiko menurut Jones dan Rama. 1. Execution risk. Execution risk adalah risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya suatu yang seharusnya dilaksanakan. 2. Information risk. Risiko informasi yang dimaksud oleh Jones dan Rama ialah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan data informasi. Risiko terjadi waktu mencatat atau entry data, recording risk,
serta updating rates. 3. Asset protection rates. Risiko yang berkaitan dengan safeguarding aset ini ialah kerusakan, hilang, atau aset tidak digunakan seperti yang seharusnya, maupun risiko yang dapat timbul terhadap aset perusahaan akibat keputusan yang salah. Jenis risiko menurut Jones dan Rama. 4. Performance risk. Risiko kinerja ini adalah berkaitan dengan kinerja pegawai atau kinerja perusahaan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai tujuan, standar, ukuran yang ditetapkan. Pada hakikatnya, yang bertanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada share atau stakeholder, dan stakeholder adalah para pengurus perusahaan yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia ialah para anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, yang melakukan tugas operasional ialah para manajer, tingkat menengah, supervisor, staf dan pegawai pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pimpinan. Jika mereka tidak melakukan tugas sesuai dengan yang seharusnya, atau kalau kinerjanya tidak sesuai dengan seharusnya, hal ini merupakan risiko yang dipreventif, dideteksi, atau dikoreksi, diperbaiki. Jenis risiko menurut Jones dan Rama. 5. IT security risk. IT security risk berkaitan dengan data integrity dan akses. Data integrity ialah keandalan dan konsistensi data di dalam sistem manajemen data. Organisasi akses ke komputer atau data oleh pihak tidak berwenang perlu ditanggulangi karena terkait dengan data integrity, privasi, dan seluruh keamanan sistem. 6. Continuity risk. Continuity risk berkaitan dengan ketersediaan, stabilitas, availability, backup site, backup file, serta recovery pada sistem berbasis teknologi informasi. Backup site adalah cadangan sistem, mesin cadangan, atau mungkin instalasi yang berbeda lokasinya. Sedangkan backup file ialah cadangan file pada media offline. Recovery ialah sistem pengembalian status terakhir bila suatu proses mengalami gangguan atau terhenti secara tidak normal. Audit risiko. Audit risiko merupakan risiko kemungkinan auditor ekstern memberikan opini yang salah terhadap fairness laporan keuangan audite atau temuan dan rekomendasi yang salah pada laporan hasil pemeriksaan auditor intern. Risiko ini sangat berbahaya karena auditor sudah memberikan opini atau rekomendasi bahwa things are okay and fine, but they are not.